Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kepribadian peserta didik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sifat Azkia Aulia, NPM 191063100843, dan teman saya Dan saya Hani Dwi Safitri dengan NPM 191063100818. Pengertian kepribadian. Terminologi kepribadian berasal dari kata bahasa Latin pesona yang berarti topeng aktor. Kepribadian sebetulnya merupakan sebuah konsep samar yang mencakup seluruh karakteristik psikologi yang membedakan seseorang dengan orang lainnya. Yang selanjutnya ada menurut Alwisol 2007. Yang pertama ada personality, yaitu kepribadian, penggambaran tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi nilai. Yang kedua ada karakter, yaitu karakter, penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar atau salah, baik atau buruk secara eksplisit maupun implisit. Yang ketiga ada disposition, yaitu watak, karakter yang telah lama dimiliki dan sampai sekarang belum berubah. Selanjutnya ada temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologik disposisi hereditas. Yang kelima ada trait, yaitu sifat respon yang sama terhadap sekelompok stimulus yang mirip berlangsung dalam waktu yang relatif cukup lama. Yang keenam ada tipe atribut, yaitu ciri mirip dengan sifat, tetapi dalam kelompok stimulus yang terbatas. Yang ketujuh ada habit, yaitu kebiasaan. Respons yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Selanjutnya itu ada pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama itu ada Pervin dalam Iksan 2008. Kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang atau bersifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespon suatu situasi. Yang kedua ada Peres 1957. Kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi. Yang ketiga ada Alport 1937. Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologi seseorang yang menentukan model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Dan yang selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam kepribadian menurut Koetja-Raningrat 1986. Unsur dalam kepribadian meliputi yang pertama ada pengetahuan, yang kedua perasaan, yang ketiga dorongan naluri. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan sebagai salah satu unsur kepribadian memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Penggambaran, pengamatan, konsep, dan fantasi yang berada di alam sadar manusia. Walaupun demikian, diakui bahwa banyak pengetahuan atau bagian dari seluruh himpunan pengetahuan yang ditimbun oleh seorang individu selama hidupnya itu seringkali hilang dari alam akalnya yang sadar atau dalam kesadarannya karena berbagai macam sebab. Yang kedua ada perasaan. Koetja-Raningrat 1986 menyatakan bahwa perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruhnya pengetahuannya dinilainya sebagai keadaan positif atau negatif. Suatu perasaan yang selalu bersifat subjektif karena adanya
unsur penilaian yang biasanya menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seorang individu. Dan yang ketiga itu ada dorongan naluri. Kesadaran manusia menurut para ahli psikologi juga mengandung berbagai perasaan lain yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuannya, melainkan karena sudah terkandung dalam organismenya dan khususnya dalam gennya dirinya sebagai naluri. Kemauan yang sudah merupakan naluri pada tiap makhluk manusia tersebut disebut dorongan drive. Naluri yang terkandung dalam diri manusia sangat beragam. Koetjaraningrat 1986. Beberapa ahli memiliki perbedaan, namun sepakat bahwa ada paling sedikit 7 macam dorongan naluri. Dan yang selanjutnya itu ada konsep dasar teori kepribadian. Teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan mengenai tingkah laku manusia. Konsep dasar teori kepribadian yang paling awal setidaknya bermula dari Hippocrates 400 SM dan Galen 170 M yang diterima luas pada abad pertengahan adalah doktrin tentang 4 jenis watak. Teori kepribadian paling sederhana terdapat pada salah satu dari sifat atau karakteristik saja. Di antara riset yang paling luas, pengaruhnya tentang teori sifat tunggal adalah otoritarianisme, ketergantungan lingkungan, dan titik kendali. Selanjutnya ada perkembangan karakteristik kepribadian. Menurut Harlock 1980 menyatakan bahwa penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat ditandai dengan karakteristik berikut ini. Pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistis. Maksud dari ini adalah seseorang mampu menilai dirinya sendiri secara real atau nyata. Yang kedua ada mampu menilai situasi secara realistik. Dimaksudkan realistik adalah seseorang dapat menilai situasi lingkungannya secara nyata dan real. Yang ketiga ada menerima tanggung jawab. Maksud dari menerima tanggung jawab ini sendiri adalah seseorang dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Yang keempat ada penerimaan sosial, di mana seseorang ini mampu menerima ruang lingkup sosial sekitarnya. Lalu berikutnya, kepribadian yang tidak sehat itu ditandai dengan karakteristik berikut ini. Pertama, mudah marah-marah, di mana seseorang tidak dapat mengontrol emosinya sehingga seseorang itu mudah terpengaruh dengan kondisi yang menurutnya dapat memicu kemarahan emosinya itu. Yang kedua ada mempunyai kebiasaan berbohong. Maksud dari ini adalah seseorang sudah terbiasa berbohong. Menurut mereka, berbohong adalah hal sesuatu yang biasa saja. Pada faktanya, berbohong ini dapat merusak kepercayaannya kepada orang lain. Dan selanjutnya ada sulit tidur. Sulit tidur ini merasa seseorang itu tidak tenang dalam hidupnya, tidak ada ketenangan dalam hatinya. Dan selanjutnya ada kurang memiliki rasa tanggung jawab. Kurang memiliki rasa tanggung jawab ini seseorang tidak dapat memiliki rasa tanggung jawabnya terhadap sesuatu yang ia lakukan. Yang terakhir ada kurang bergairah dalam menghadapi kehidupan. Seseorang ini serasa tidak bersemangat dan tidak bergairah dalam melakukan kehidupannya. Lalu ada
Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Secara umum, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama ada warisan biologis atau heredity. Maksud dari warisan biologis ini adalah yang dapat memengaruhi kehidupan manusia, dan setiap manusia mempunyai warisan biologis yang unik, berbeda dari orang lain. Yang kedua ada warisan lingkungan alam atau natural environment. Yang dimaksud dengan warisan lingkungan alam adalah perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri itu sendiri, yaitu manusia harus menyesuaikan sesuai dengan iklim atau lingkungannya. Yang ketiga ada warisan sosial atau social heritage atau kebudayaan. Maksud dari ini, kita tahu bahwa manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Manusia berusaha untuk mengubah alam agar sesuai dengan kebudayaannya guna memengaruhi atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keempat ada pengalaman kelompok manusia atau group experience. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Sebagai manusia adalah makhluk sosial, kelompok manusia sadar atau telah tidak memengaruhi anggota-anggotanya. Dan terakhir ada pengalaman unik atau unique experience. Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain, walaupun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula. Tetapi semua itu pasti mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Selanjutnya ada penilaian kepribadian. Sejauh yang dapat ditelusuri, ada 2 pendekatan dasar bagi penilaian kepribadian, yaitu pertama, nomotetis. Nomotetis ini berkaitan dengan sifat-sifat yang ditemukan pada tingkat yang kurang lebih sama di antara semua individu. Sedangkan pendekatan kedua yaitu ideografis. Ideografis ini adalah pendekatan kedua berusaha menilai hal-hal khusus dalam diri individu itu sendiri. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.